Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, serta para umatnya yang sampai saat ini mengikuti sunnahnya. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian merasa diuji oleh prinsip kehidupan kalian, di mana kita ingin istiqomah, tetapi di sekeliling kita, di sekitar lingkungan kita tidak menyetujuinya? Pernahkah kalian merasakan? Jika kegalauan ini pernah menyapa hati kalian, maka kisah ini cocok untuk menjadi pengingat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kisah, yaitu sosok wanita yang paling inspiratif, paling cerdas dan pemberani dalam sejarah Islam, yaitu Ummu Sulaim binti Milhan. Beliau adalah sosok cerminan wanita yang menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, yaitu di atas segala duniawi. Beliau menempatkannya ada di hatinya. Beliau menjadi sosok panutan perempuan pada saat itu. Keteguhan imannya bukan sekadar dengan ucapannya, melainkan dengan tindakan nyatanya. Keislaman beliau ketika Islam masuk Madinah, beliau tanpa ragu langsung masuk Islam yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Keislamannya itu diketahui oleh suaminya, yaitu Malik bin Nadir. Pada saat itu beliau benar-benar marah ketika mengetahui istrinya masuk Islam. Tetapi Ummu Sulaim ini tetap istiqomah pada keislamannya. Pada saat itu beliau mengajarkan kepada anaknya, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik akhirnya masuk Islam, diajarkan tauhid oleh Ummu Sulaim. Mengetahui itu, suaminya Malik bin Nadir akhirnya marah sehingga keluar dari Madinah. Pada saat keluar Madinah pergi ke Syam, suaminya itu Malik bin Nadir meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan musyrik. Pada saat suaminya meninggal, Ummu Sulaim mengasuh putranya dengan sendirian. Beliau sebagai ibu yang kuat, ibu yang tegar, ibu yang tangguh, ibu yang istiqamah di jalan Allah. Beberapa waktu setelah itu datanglah tokoh yang terpandang, yang terkenal di Madinah, yaitu Abu Talha al-Ansari. Beliau datang kepada Ummu Sulaim ingin melamarnya. Tetapi Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, sesungguhnya pria seperti engkau tidak pantas untuk ditolak. Tetapi engkau masih kafir. Jika engkau ingin menikahi aku, maka engkau harus masuk Islam. Dan masuk Islam itu adalah mahar untukku. Tidak ada selain itu." Dengan ucapan itu, akhirnya Abu Talha merasa hatinya tergugah untuk masuk Islam. Akhirnya beliau masuk Islam dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat beliau sudah masuk Islam, akhirnya Abu Talha dan Ummu Sulaim menikah. Pernikahan Abu Talha dan Ummu Sulaim adalah pernikahan yang paling diberkahi sepanjang sejarah pada saat itu. Pernikahan mereka dia karuniakan seorang putra yang bernama Abu Umair. Tetapi Abu Umair sering sakit-sakitan sehingga meninggal dunia. Ketika Abu Umair meninggal dunia, Abu Talha sedang berpergian. Sesampainya Abu Talha ke rumah, beliau bertanya kepada sang istri, "Di manakah anak kita?" Tetapi pada saat itu Ummu Sulaim belum menyampaikannya. "Anak kita baik-baik saja." Beliau masih menghikmat kepada suaminya, masih menyiapkan makannya, masih menyiapkan
pakaiannya, masih memperlakukan Abu Thalha pada malam itu, memperlakukan secara baik. Sesampai saat itu Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalha bahwa anaknya telah meninggal dunia. Di situ Abu Thalha merasa sangat kecewa kepada Ummu Sulaim. Pada saat itu Abu Thalha langsung datang kepada Rasulullah. Beliau cerita kepada Rasulullah, dan sampai di saat Rasulullah cerita pada saat itu, akhirnya Abu Thalha dan Ummu Sulaim diberikan doa kepada Rasulullah untuk dikaruniakan seorang anak. Pada saat itu Abu Thalha dan Ummu Sulaim diberikan seorang anak yang bernama Abdullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Ummu Sulaim ini kita bisa mengambil 3 hal utama. Yang pertama, kesabaran kita dalam menghadapi tekanan hidup. Yang kedua, ketegasan dalam memilih pasangan yang beriman, sebagaimana Islam menjadikannya iamah. Yang ketiga yaitu kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang meneladani iman dan keteguhan seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.